Proses mediasi gugatan ijazah SMA Presiden ke-7 Joko Widodo berakhir buntu karena semua tergugat tidak bersedia memenuhi permintaan penggugat. Selain itu, perwakilan Joko Widodo tidak hadir saat pembacaan kesimpulan mediasi. Mediasi kemarin tidak dihadiri tergugat satu, Joko Widodo, karena sudah. Informasi lain, Saudara, 6 orang masih dinyatakan hilang akibat longsor di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Sebanyak 150 personil gabungan dan anjing pelacak dikerahkan untuk mencari korban. Pencarian 6 korban tanah longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek dilanjutkan hari ini. Pada pencarian kali ini, Saudara, selain menerjunkan ratusan personil gabungan, anjing pelacak juga dikerahkan untuk mencari keberadaan 6 korban yang diduga tertimbun material longsor. Masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai potensi longsor susulan, mengingat kondisi tanah yang masih labil serta curah hujan yang tinggi. Sementara itu, bencana longsor di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur memaksa puluhan warga untuk mengungsi karena potensi longsor susulan masih mengintai. Sebanyak 26 warga berbagai usia mengungsi di posko yang didirikan BPBD. Sebagian besar warga, Saudara, mengungsi akibat rumahnya rusak berat akibat tanah longsor yang terjadi pada Senin sore kemarin. Petugas medis dari Puskesmas Kecamatan Bendungan serta tim dari BPBD Trenggalek juga bersiaga di lokasi pengungsi. Kondisi tanah di wilayah perbukitan itu masih labil, Saudara, dan rawan terjadi tanah longsor susulan. Warga diimbau untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kemudian dari warga yang terdampak selain yang Kebun Agung itu, di Suko ini juga ada tanah yang rawan longsor sehingga warga harus mengungsi. Ada 26 warga yang mengungsi di Paseban itu. Jadi ada 26 warga yang memang mereka harus diungsikan karena sangat rawan sekali longsor di rumah mereka. Pada Rabu malam, Saudara, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa tiba di posko pengungsian bencana tanah longsor di Trenggalek, Jawa Timur. Kofifa memberi paket bantuan sembako kepada para pengungsi di posko serta berbagai makanan siap saji. Pemprov Jatim juga akan membantu membangun rumah permanen bagi warga yang terdampak. Sedangkan penentu lokasi relokasi yang menentukan adalah pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek. Tentu ingin mencarikan solusi efektif dari apa yang terjadi di Dusun Kebun Agung ini. Dan tadi saya sampaikan kalau katakan rumah yang terdampak, bukan hanya yang tertimbun, rumah yang terdampak di titik mana oleh tim di Pemkab Trenggalek dianggap aman dan itu dijadikan tempat relokasi misalnya, maka Pemprov insya Allah dalam waktu cepat itu bisa membangun rumahnya. Kita perbarui informasi terkini soal bencana longsor di Trenggalek, Jawa Timur. Sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Slamet Widodo. Selamat pagi. Bagaimana proses perkembangan pencarian 6 korban hilang pagi hari ini? Apa kendalanya sampai dengan saat ini? Baik, selamat pagi ya saudara. Untuk perkembangan proses pada pagi hari ini akan dilaksanakan secara full, yakni kalau kemarin tim dibagi menjadi 2, yakni tim atas sama tim bawah. Untuk kali ini seluruh tim akan dipusatkan menuju ke titik utama tempat 3 rumah yang tertimbun. Nah, sementara itu untuk jalur akses yang menuju lokasi utama yang kemarin sempat terhalang oleh material longsor kini sudah bisa terbuka dan alat berat sudah bisa mendekat ke titik utama longsor. Kemungkinan pada hari ini nanti proses pencarian ataupun evakuasi menggunakan 2 alat berat akan dikerahkan dan bisa menjangkau ke titik lokasi longsor. Dan perlu kami sampaikan bahwa kemarin sore ini pihak dari tim pencarian ya ini sudah menemukan 3 titik yang teridentifikasi, ada 3 yang diduga korban yang
ditemukan, tapi masih belum bisa dilakukan evakuasi sebab kemarin masih alat berat belum bisa masuk dan masih memang manual sebelumnya. Dan temuan ini itu hasil identifikasi dari anjing pelacak yang dikerahkan dari tim gabungan, begitu, sama. Oke, berarti sejauh ini ada berapa personil yang rencananya akan dikerahkan untuk proses pencarian lanjutan untuk 6 korban masih proses pencarian saat ini selamat? Baik, untuk seperti kemarin, kalau pada hari kemarin itu ada sekitar 150 personil gabungan yang dikerahkan, yang dibagi menjadi 2 tim. Melihat situasi di lokasi yang masih labil dan kemarin sempat terjadi pergerakan sehingga proses dihentikan, kemungkinan kemarin juga disampaikan kemungkinan untuk pencarian pagi ini nanti personil akan dikurangi, namun tetap dibagi secara shift, secara bergantian, gitu kan. Nantikan bagaimana proses pencarian terhadap 6 orang yang masih dinyatakan hilang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Selamat Widodo melaporkan dari Trenggalek, Jawa Timur.